Shalom. Hari ini kita lanjutkan sharing kita mengenai pesan-pesan kepada gereja. Tema yang kita ambil saat ini adalah Babel, suatu istilah yang ada di dalam kitab Kejadian bahkan sampai kitab Wahyu. Ini suatu tema yang penting karena apabila satu istilah muncul dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tentu ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poin yang akan kita uraikan, kita akan memahami dulu apa sebenarnya Babel itu. Saudaraku, Babel ini adalah suatu kota yang memang dalam sejarah kota ini ada ya di sekitar Irak. Itu didirikan pertama kali oleh Nimrod. Nanti kita melihat ayatnya. Dan Nebukadnezar juga membangunnya kembali. Jadi Babel di sini adalah suatu fakta sejarah, suatu kota yang dibangun oleh seorang pemimpin. Tetapi ketika Babel ini masuk ke dalam kitab Wahyu, karena kita tahu bahwa sifat dasar daripada kitab Wahyu adalah dengan menyampaikan dengan bahasa simbol, maka Babel di kitab Wahyu bukan merupakan fakta sejarah, tetapi menjadi suatu simbol. Melambangkan apakah Babel ini? Dalam kitab Wahyu, kalau nanti kita melihat bahwa Babel itu adalah seorang perempuan, wanita, dikatakan pelacur. Dan di sepanjang Alkitab, perempuan selalu melambangkan gereja, saudara. Jadi Babel ini bukan, sebagian orang mengatakan negara, ada yang mengatakan Amerika itu Babel. Kalau Alkitab katakan, saudaraku, binatang itu baru melambangkan negara. Tetapi kalau Babel itu perempuan dan selalu melambangkan gereja. Karena Adam itu simbol atau gambaran daripada Kristus, maka istri Adam, yaitu Hawa, perempuan, dia menjadi simbol daripada gereja. Jadi yang perlu kita pahami sebagai pendahuluan kita adalah Babel itu adalah fakta sejarah, itu yang pertama. Jadi Alkitab dari Kejadian sampai Yudas kalau ada tertulis di situ, kalau menyebut kata Babel berarti itu fakta sejarah. Tetapi kita masuk ke dalam kitab Wahyu, Babel sudah merupakan simbol. Dia dianalogikan, disamakan dengan perempuan pelacur, yaitu gereja. Nah, mari kita melihat 3 poin penting mengenai tema kita Babel. Kita pelajari dulu Babel sebagai sejarah. Setelah itu kita lihat Babel sebagai simbol. Nanti kita baca Wahyu pasal 17-18. Kemudian kita melihat lagi satu perempuan lagi, kita Wahyu pasal 12 yang nasibnya sangat berbeda dengan perempuan pelacur yang di pasal 17-18. Mari kita mulai dulu masuk kepada poin pertama kita, Babel sebagai kota sejarah. Mari kita melihat dalam Kejadian pasal 10. Itu dikatakan ini keturunan daripada Ham punya anak Kus memperanakan Nimrod, dan dikatakan di situ ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ayat 9 pasal 10 mengatakan ia seorang pemburu. Nimrod ini pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel. Ada lagi dia didirikan juga kerajaan Erek, Akkad, dan Kalne, dan sebagainya. Tapi kerajaan yang didirikan oleh Nimrod ini salah satunya itu Babel. Jadi sebagai sejarah, Babel itu suatu kota yang didirikan oleh Nimrod. Nah, kita mau bertanya dulu, Nimrod, dikatakan Alkitab di sini dikatakan Nimrod itu seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Ada banyak orang berpandangan bahwa Nimrod ini berarti hamba Tuhan. Dia sangat perkasa di hadapan Tuhan.
Tapi saudaraku, kalau diteliti kata itu, istilah itu dalam bahasa Ibrani, kalau kita melihat juga Jewish Encyclopedic, itu Nimrod itu adalah seorang pemberontak yang menentang Tuhan. Alkitab kita juga terjemahan ILT mengatakan perkasa di hadapan Tuhan itu makna lainnya tegar menentang. Dan memang kalau kita melihat apa yang diperbuat Nimrod ini, dia itu jelas bahwa dia menentang rencana Tuhan. Pertama, dia ingin membangun menara dengan untuk mencari nama untuk dirinya. Kedua, dia tidak ingin berserak, sementara Tuhan bilang penuhi bumi. Nimrod ingin mengumpulkan manusia bagi dirinya sendiri untuk membuat nama bagi dia. Jelas dari perbuatannya ini, Nimrod ini seorang penentang, menentang Tuhan. Jadi pengertian perkasa di hadapan Tuhan itu adalah tegar menentang. Nah, Nimrod ini seorang yang pemimpin memang, karena dia berhasil membangun kerajaannya dengan suatu sistem komunikasi yang baik. Dan karena Tuhan melihat bahwa kerajaan Nimrod ini menentang maksud-maksud Tuhan, maka Tuhan turun dan menghancurkan komunikasinya, sehingga bahasa manusia waktu itu dikacaukan, tidak saling mengerti lagi satu dengan yang lain, dan akhirnya rencana itu bubar. Tetapi sebagai kerajaan, kota Babel tetap menjadi suatu tempat. Bahkan di situ Nebukadnezar kembali beberapa abad kemudian, Nebukadnezar membangun kembali. Ini semangat Nebukadnezar kalau kita melihat dalam kitab Daniel, itu jelas dilihat di situ. Kitab Daniel pasal 4 ayat 30. Kalau kita melihat di situ, kita baca dulu sebentar. Kitab Daniel pasal 4 ayat 30. Dikatakan di situ, raja berbicara, ini Nebukadnezar, dan berkata, bukankah ini Babylon? Itu sama dengan Babel, saudara ya. Bukankah ini Babylon yang besar, yang telah kudirikan sebagai istana kerajaan dengan kuat kuasaku? Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kehormatan keagunganku. Selalu Babel ini adalah satu kota yang didirikan oleh sistem pemerintahan manusia. Tujuannya untuk, yang pertama dikatakan di situ, ya dengan kuat kuasa pemimpin itu, dan yang kedua untuk kehormatan pemimpin itu. Inilah Babel sebagai kota bersejarah, kota sejarah, ya, fakta sejarah yang kita melihat. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba kota sejarah ini, Babel, dimasukkan dalam kitab Wahyu dan dianalogikan dengan perempuan yang adalah gereja? Mengapa demikian, saudaraku? Nah, kalau kita melihat dalam beberapa waktu yang lalu, sharing kita, bahwa gereja jatuh awalnya, nubuat Paulus mengatakan bahwa ada satu atau dua pemimpin yang dengan ajarannya yang sesat, dia berusaha menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Sistem pemerintahan manusia, peraturan manusia masuk ke dalam gereja. Yang kedua, Yohanes mengatakan Nikolaus, yaitu bagaimana pemimpin berusaha menaklukkan murid-murid, membawa bagi dirinya. Ini juga sama. Inti daripada kejatuhan gereja itu adalah bahwa manusia ikut mengatur, masuk tangan manusia dan mengatur, memerintah, mengelola. Yang seharusnya gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka masuk tangan manusia menjadi campuran dia. Itu sebabnya kenapa Babel cocok dilambangkan dengan perempuan. Karena Babel itu artinya kacau, saudaraku. Kacau balau. Nah, memang kalau gereja itu ada di situ kepemimpinan Roh Kudus, ada masuk kepemimpinan manusia, menjadi kacau dia. Kenapa juga gereja di situ disebut pelacur? Karena sudah tahu kalau seorang istri dia hanya menerima satu benih dari suaminya, tetapi kalau pelacur menerima banyak benih. Kalau gereja menerima kepemimpinan roh, tapi juga menerima kepemimpinan manusia, maka itu dalam kitab Wahyu disimbolkan sebagai pelacur. Nah, kita mau lihat bahwa Babel sebagai simbol. Mari kita lebih masuk ke poin yang berikut lebih dalam lagi. Mari kita buka Wahyu pasal 17. Kalau kita mau melihat
siapa ini sebenarnya Babel ini. Saudara lihat di sini pasal 17 dikatakan ayat yang ke-3, dan dalam roh dia membawa aku ke padang gurun dan aku melihat seorang wanita. Nah, ini dia Babel menjadi seorang wanita duduk di atas binatang buas merah padam yang penuh dengan nama-nama hujatan. Ada perempuan duduk di atas binatang. Apa yang artinya segala itu? Binatang selalu merupakan simbol daripada pemerintahan manusia, negara. Kalau ada perempuan didukung oleh pemerintahan manusia, itulah dia, Babel itu. Dan saudaraku melihat bahwa Babel ini pada akhirnya pasal 18 kita melihat itu dihancurkan, saudaraku. Tuhanlah yang punya hak untuk menghakimi Babel ini dan menghancurkannya sebelum kedatangan Tuhan. Jadi penghakiman itu memang mesti mulai dulu dari gereja sebelum datangnya Tuhan itu. Nah, tetapi umat Tuhan diperingatkan. Pasal 18 ayat 4. Katakan di sini, aku mendengar suara lain dari sorga yang berkata, umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu tidak bersekutu dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu tidak menerima sesuatu dari bencananya. Saudaraku, kita diperintahkan sebagai para pemenang untuk dibebaskan dari pemerintahan manusia, dari belenggu Babel, agar kita bisa sepenuhnya mengikut anak domba kemanapun dia pergi, agar kita bisa sepenuhnya dipimpin roh, agar kita bisa sepenuhnya mengikuti Tuhan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita nanti ambil kesimpulan kita melihat ada satu perempuan lagi dalam kitab Wahyu. Dia ada dua perempuan di kitab Wahyu. Yang pertama perempuan pasal 17-18 yang adalah pelacur, itu juga gereja. Yang pasal 12 ini perempuan juga gereja, tetapi dia nasibnya beda sekali. Gereja ini, perempuan ini melahirkan anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa. Saudara kalau lihat pasalnya kita tidak usah baca. Kita lihat pasal Wahyu pasal 12. Perempuan melahirkan anak laki-laki yang perkasa, yang akhirnya dia naik tahta memerintah bangsa-bangsa. Anak laki-laki ini, man child ini, saudaraku, para pemenang, saudara, yang lahir dari gereja perawan. Yang di sini perawan, saudaraku, seperti Maria melahirkan Tuhan Yesus. Demikian di sini perempuan gereja melahirkan man child. Dan saudaraku, kalau kita bandingkan anak laki-laki ini dengan kitab Daniel, di situ kitab Daniel kita melihat ada pewahyuan patung, kita sudah singgung itu, kepalanya emas, itu adalah Nebukadnezar. Yang kedua itu ada perak, ya, itu ada media Persia. Yang ketiga itu ada perunggu, itu kerajaan Yunani, Alexander the Great. Baru setelah itu besi, itu Roma. Dan setelah itu ada besi campur tanah liat, yang bisa kita lihat bahwa itu kerajaan Eropa yang modern yang sekarang, yang berusaha bersatu tetapi tidak bisa bersatu. Tapi tiba-tiba ada satu batu tanpa perbuatan tangan manusia terlepas dari bukit batu, terlepas dan menghantam semua kerajaan ini, dan akhirnya memenuhi seluruh bumi. Persis seperti perempuan di Wahyu pasal 12 ini melahirkan seorang anak laki-laki dan akhirnya akan memerintah bangsa-bangsa. Saudaraku, kalau saudara dan saya setia untuk dipimpin roh, untuk dipimpin Tuhan, kita dibebaskan daripada perbudakan Babel, maka kita juga pada waktunya akan dipercayakan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Kerajaan sorga itu dari kecil akhirnya menghantam seluruhnya. Kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapi seluruhnya. Tidak ada kerajaan yang tidak ditaklukkan oleh kerajaan sorga itu. Dan terutama sekarang, saudaraku, sebagai kesimpulan, saudara dan saya, mari kita berada dalam posisi untuk dipimpin roh. Mari kita berada dalam posisi bebas untuk mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, ya. Jadi dengan kondisi yang bebas seperti itu, maka kita pada waktunya akan dipakai Tuhan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia dan menaklukkan seluruh kerajaan manusia ini, sehingga kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapi seluruh bumi akan ditaklukkan. Puji Tuhan, haleluya, amin.